Riza Khalid, sosok yang baru ini kembali meramaikan media Indonesia dengan kehadirannya, atau lebih tepatnya ketidakhadirannya, yang dirumorkan menjadi dalang demo 25 Agustus kemarin. Walaupun tak punya jabatan di pemerintahan Indonesia, pengaruhnya juga tak bisa diremehkan. Dikabarkan orang ini bisa mengendalikan kebijakan serta impor minyak dalam negeri, dan dirinya seringkali terlihat dekat dengan para elit politik di Indonesia. Namun meski dengan pengaruh sebesar itu, sosok Riza Khalid sangat jarang terlihat di publik dan seakan gak pernah mau diekspos oleh media. Karena sifat dan perilakunya dilakukan seolah-olah di dalam layar, yang bahkan seorang presiden pun tidak berani mengungkapnya. Statusnya yang sekarang telah menjadi buronan dan terkenal tidak tersentuh hukum, karena sering lolos dari jerat hukum. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas siapa itu Riza Khalid, semua tindak kejahatannya, dan juga relasinya. Karena sangat mungkin sosok seperti Riza Khalid ada banyak di luar sana. Putra dari pasangan Khalid Rahmat bin Abdad dan Siti Hindun bin Al-Qatari. Nah, sedikit info aja, kalau kalian berusaha cari foto atau informasi mengenai orang tuanya, itu benar-benar nggak ada. Mau kalian cari di Google, langganan berita, bahkan di research AI pun nggak akan pernah ketemu. Yang ada hanya informasi mengenai ibunya yang meninggal di tahun 2015. Lanjut dari situ, Riza Khalid menikah dengan pengusaha Rosteriana Adrianti atau terkenal dengan nama Ucu Riza. Riza Khalid ini dari dulu bukan orang sembarangan. Dia sama istrinya dulu sempat mendirikan sekolah Al-Jabar Islamic School, yang dimana itu juga bukan sekolah kecil, karena itu adalah sekolah internasional yang dari TK, SD, sampai SMA ada semuanya. Dan kalau kalian tahu Kidzania yang ada di Sudirman itu juga dibuat oleh keluarga Riza Khalid. Namun entah karena alasan apa di tahun 2012 Ucu Riza dan Riza Khalid resmi bercerai. Setelah menikah dari tahun 1985, mereka punya dua anak yang bernama Muhammad Kerry Adrianto dan Kenesa Ilona Rina. Dimulai dari sini, sosok Riza Khalid mulai jadi mencurigakan. Karena benar-benar nggak ada informasi apapun mengenai alasan dia bercerai. Nah, di sini kalau kalian mikir dulu pas masih sama Ucu Riza, citranya tuh baik sama masyarakat dan kenal dermawan, itu juga nggak benar. Bukan berarti dari dulu dia punya citra yang buruk di masyarakat, tapi semenjak menikah dengan Ucu Riza, sosok dari Riza Khalid benar-benar nggak pernah kelihatan media atau nggak punya citra sama sekali ke publik. Sosoknya tuh benar-benar orang besar yang bekerja di balik layar. Namanya mulai besar semenjak dijuluki Raja Minyak atau Gasoline Godfather, karena pengaruhnya sangat besar di sektor minyak dan gas Indonesia. Bahkan bukan di Indonesia aja, melainkan di luar negeri, pengaruh Riza Khalid di sektor minyak itu besar banget. Dia bisa tiba-tiba punya pengaruh besar di sektor perminyakan, karena pertama Riza ini punya banyak perusahaan di sektor perminyakan yang semuanya berbasis di Singapura, seperti Global Energy Resources, Paramount Petroleum, Straits Oil, dan Cosmix Petroleum. Perusahaan ini memiliki peran sentral sebagai pemasok utama Pertamina melalui anak perusahaannya, Petrol. Dan Riza Khalid ini relasi bisnisnya terlalu luas. Kalau kalian kira kalian punya kenalan dan relasi bisnis yang luas, maka relasi bisnis kalian gak ada apa-apanya sama yang dipunya oleh Riza Khalid. Diketahui Riza Khalid ini lihai banget dalam membangun relasi. Dia kenal sama banyak toko kunci di BUMN dan Pertamina. Sehingga koneksi inilah yang sangat memungkinkan buat dia memanipulasi kebijakan. Dengan kata lain, dia adalah pemain kunci di balik layar yang bisa mengatur permainan tanpa harus benar-benar terlihat. Sempat ada bocoran informasi juga dia berada di Rusia, Virgin Island, dan khususnya seluruh wilayah Asia Tenggara untuk urusan bisnis. Di sini harusnya kalian udah paham dengan kuasa yang sebesar itu. Riza Khalid berhasil memposisikan perusahaannya sebagai gerbang utama dalam kontrol impor minyak di Indonesia. Ini memungkinkannya mendapatkan keuntungan besar dan membuat posisinya sangat sulit digantikan. Sebelum Petrol dibubarkan oleh pemerintah, perusahaan Riza Khalid yaitu Global Energy Resources menjadi salah satu pemasok minyak terbesar bagi Petrol yang berbasis di Singapura. Keterlibatan ini menjadi pintu gerbang bagi perannya di industri migas Indonesia, di mana ia dituduh memanipulasi proses tender dan pencampuran minyak impor melalui anak perusahaan Pertamina ini. Setelah itu, Riza Khalid kembali jadi sorotan karena perannya sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner di beberapa perusahaan lain seperti PT Orbit Terminal Merak dan PT Navigator Katulistiwa. Kedua perusahaan inilah yang berada di pusat mega skandal korupsi Pertamina terbaru. Dan gak cuma di sektor perminyakan, perusahaan Riza Khalid juga mendominasi perkebunan kelapa sawit, industri minuman, properti, pertambangan, hingga pengusaha retail. Dengan perkiraan omset bisnisnya yang disebut mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, yang kalau dirupiahkan dengan nominal sekarang senilai 465 triliun. Secara harfiah korupsi seperti yang dilakukan oleh para koruptor, melainkan dia merugikan negara dengan kolaborasi dengan pejabat Indonesia. Tapi karena perbuatannya masuk dalam unsur-unsur yang diatur oleh UU Tipikor, maka perbuatannya tetap disebut korupsi, bukan hanya sekedar merugikan negara.
Kasus korupsi Pertamina yang kini menjerat Riza Khalid bukanlah yang pertama kali. Riwayatnya menunjukkan sebuah pola berulang di mana namanya terseret dalam skandal besar. Namun entah bagaimana ia selalu menghindari konsekuensi hukum. Pola ini merupakan bagian terpenting dari narasi Riza Khalid, menunjukkan bagaimana ia telah beroperasi di luar jangkauan hukum selama bertahun-tahun. Di skandal Papa Minta Saham pada tahun 2015 menjadi sorotan terbesar yang memperkenalkan nama Riza Khalid kepada publik yang lebih luas. Dalam skandal ini, sebuah rekaman percakapan yang bocor memperdengarkan pertemuannya dengan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maruf Jamsudin. Dalam rekaman tersebut, Riza Khalid diduga menjadi perantara dalam upaya untuk meminta saham PT Freeport Indonesia, bahkan dengan mencatut nama presiden dan wakil presiden. Skandal ini akhirnya tidak berujung pada proses hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa rekaman percakapan tersebut tidak sah sebagai alat bukti dalam persidangan etika di DPR secara efektif menghentikan upaya penyelidikan lebih lanjut. Penghindaran hukum dalam kasus ini menunjukkan betapa kuat pengaruhnya, di mana ia mampu memanfaatkan celah hukum dan koneksi politik untuk meloloskan diri. Lanjut pada tahun 2025, nama Muhammad Riza Khalid kembali menjadi pusat perhatian setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai salah satu dari 18 tersangka dalam mega skandal korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018 hingga 2023. Kasus ini disinyalir telah merugikan negara hingga 285 triliun, menjadikannya salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Peran utama Riza Khalid dalam skandal ini adalah sebagai pemilik manfaat dari PT Orbit Terminal Merak dan PT Navigator Katulistiwa. Ia diduga bekerja rahasia atau kolusi dengan para eksekutif senior Pertamina untuk melakukan pengadaan minyak mentah yang curang. Spesifiknya, ia dituduh membuat kontrak sewa tempat penyimpanan bahan bakar di Pelabuhan Merak, yang padahal Pertamina tidak memerlukannya sama sekali. Kontrak ini diduga dibuat tanpa prosedur yang benar dan menjadi salah satu penyebab negara rugi besar. Kasus ini berjejaring dengan melibatkan banyak pihak selain Riza Khalid. Tersangka lainnya adalah mantan petinggi Pertamina, mantan direktur pemasaran dan niaga, mantan VP Supla dan distribusi, dan manajer dari perusahaan-perusahaan terkait. Keterlibatan putra kandungnya, Muhammad Khairi Yadrianto, sangat menjadi kejutan dalam kasus ini. Jaringan yang melibatkan pejabat BUMN, pengusaha, dan keluarga inti ini mengabarkan bahwa skandal tersebut bukan sekedar kejahatan tunggal, melainkan sindikat kriminal yang telah mengakar untuk mengeruk keuntungan dari aset negara. Satu fakta yang mengakar dari dulu tentang Riza Khalid adalah dia adalah penjahat yang tidak bisa ditangkap. Kejaksaan Agung tidak bisa serta-merta menangkap Riza Khalid karena ia diduga di luar negeri. Menurut hukum, penyidik wajib memanggil tersangka sebanyak 3 kali. Hanya jika tersangka tidak datang, Jaksa Agung baru bisa mengejar dengan cara paksa atau menetapkannya sebagai buronan. Riza Khalid sendiri sudah berkali-kali tidak memenuhi panggilan. Pihak berwenang sudah menyita aset-asetnya termasuk mobil mewah dan uang tunai, dan memasukkannya ke daftar cekal. Tapi proses ini butuh waktu. Hingga sekarang, Kejaksaan Agung meminta bantuan Interpol atau Organisasi Polisi Kriminal Internasional untuk mengeluarkan red notice bagi Riza Khalid. Dengan red notice dari Interpol, Riza Khalid bisa ditangkap dan diekstradisi. Laporan terbaru menyebutkan bahwa ia diduga kabur ke negara tetangga, dan beberapa sumber melacaknya ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi penjelasan prosedural ini tidak menjawab keseluruhan ceritanya. Justru alasan yang lebih dalam adalah Riza Khalid punya banyak kekuatan di balik layar atau backingan politik yang diduga kuat melindunginya selama bertahun-tahun. Menurut pengamat ekonomi energi Fahmi Radih, Riza Khalid adalah pemimpin mafia migas yang selama ini tak tersentuh oleh hukum. Lalu pandangan ini didukung oleh mantan sekretaris Kementerian BUMN, Bapak Said Didu, yang menyebut Riza sebagai bendahara politisi dari partai politik. Siapapun penguasanya, Riza Khalid memiliki rekam jejak kuat dalam mendanai kampanye politik. Contohnya adalah dukungannya pada pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Di mana ia dilaporkan menghabiskan hingga 500 miliar bahkan membeli rumah Polonia sebagai markas pemenangan. Jadi kalau hal backing politik ini benar terbukti, berarti presiden dan seluruh orang yang didukungnya yang dulu berada di meja kekuasaan Indonesia enggan menangkap sosok Riza Khalid karena sang mafia penjahat itulah pendukung terbesar mereka sampai menang politik dan mendapatkan kekuasaan. Kalian perlu ingat kalau Riza Khalid hanya satu dari banyak mafia seperti dirinya di Indonesia. Dirinya hanyalah satu dari banyaknya penjahat yang diketahui oleh publik yang mungkin karena mainnya kurang rapih. Keterkaitan antara kekayaan dan kekuatan politik ini menciptakan sebuah siklus. Uang digunakan untuk membeli pengaruh, dan pengaruh tersebut dipakai untuk menghindari konsekuensi hukum.
Selama sistem ini terus beroperasi, orang seperti Riza Khalid akan selalu memiliki celah untuk meloloskan diri. Dan penegakan hukum di Indonesia akan terus terlihat timpang. Ya udah, kalau gitu sekian video kali ini. Nikmati kesenian.